Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendiskusikan materi tentang implementasi nilai Islam dan ihsan pada pendidikan agama di perguruan tinggi umum. Maka dari itu, dipersilakan untuk teman-teman agar menyampaikan pesan yang telah ditulis dimulai dari urutannya masing-masing. Silakan. Pendahuluan. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah mengantarkan peserta didik menjadi insan yang memiliki akal yang kuat dengan nilai-nilai tauhid sehingga tidak mudah dipengaruhi ajaran yang menyimpang dari agama. Pentingnya pendidikan Islam dimasukkan pada kurikulum adalah karena kemajuan teknologi yang dapat mengubah pola pikir juga mempengaruhi budaya dari setiap peserta didik. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 yang memiliki arti, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia menghidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Kandungan dari ayat tersebut menjelaskan bahwa potensi manusia sangat luar biasa, yaitu diberikan akal untuk berpikir, untuk diperoleh hasil berpikir yang baik dan terarah sesuai bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adanya kesatuan iman, Islam, dan ihsan. Allah memberikan manusia akal agar manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan akal manusia juga dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Dengan akal manusia juga dapat membuat keputusan, memecahkan masalah, dan membuat pengetahuan baru dengan menghubungkan pengetahuan sebelumnya. Fungsi dan peran pendidikan agama di perguruan tinggi dapat terlaksana apabila pembelajaran dilandasi oleh nilai religius juga dengan kesadaran mahasiswa akan pentingnya nilai keimanan. Pendidikan merupakan kerja budaya untuk mengembangkan potensi agar dapat berjuang dalam hidupnya. Peran perguruan tinggi adalah melaksanakan peran sebagai wadah pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan juga pendidikan. Sudah ya? Untuk selanjutnya metode. Dalam penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis konten analisis, peneliti dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum. Setelah itu data yang dapat dikumpulkan lalu dianalisis dan dikumpulkan sesuai kebutuhan yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Temuan dan diskusi, tujuan Islam yang paling pokok menurut Al-Banna yaitu untuk mengantarkan peserta didik agar mampu menjadi pemimpin dunia dan dapat membimbing manusia kepada ajaran Islam yang syamil dan komprehensif serta kebahagiaan dalam jalan Islam. Konsep pendidikan agama Islam menawarkan banyak keutamaan yang bersumber dari kebenaran ilmiah, meliputi segenap yang berlaku universal atau tak terbatas. Socrates mengatakan bahwa belajar yang sebenarnya ialah tentang manusia yang dapat mengatur dirinya apabila memiliki tujuan melalui proses pendidikan atau yang bisa disebut dengan belajar. Adapun fungsi pendidik dalam pendidikan Islam yaitu yang pertama, sebagai pengajar yang memiliki tugas merencanakan pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun. Yang kedua, sebagai pendidik yang bertugas mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan berkepribadian kamil. Dan yang ketiga, sebagai pemimpin yang bertugas memimpin, menjalankan atau mengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat yang terkait. Tujuan pendidikan Islam ialah sesuatu yang dituju, yaitu suatu hal yang akan dicapai dengan sebuah usaha. Islam adalah agama Allah yang diperintahkannya untuk mengajarkan tentang pokok-pokok serta peraturannya kepada Nabi Muhammad SAW dan menugaskannya untuk menyampaikan agama tersebut kepada seluruh manusia dengan mengajak mereka untuk memeluknya. Sudah. Selanjutnya adalah
C. Implementasi iman, Islam, dan ihsan dalam PAI di PTU. Tujuan pendidikan agama di perguruan tinggi membantu terbinanya mahasiswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional, berpandangan luas, ikut serta mengembangkan dan memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk kepentingan manusia. Perjuangan pendidikan agama Islam dirancang untuk mempelajari agama Islam guna memperkuat keimanan mahasiswa kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperluas wawasan hidup beragama. Dalam pelaksanaan perkuliahan di perguruan tinggi umum, mahasiswa diharapkan 1. Memiliki sikap kritis dan wawasan yang komprehensif dalam memandang dan menyikapi masalah-masalah keagamaan yang berkembang dalam kehidupan, membina akhlak mulia, dan memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Islam ke dalam profesi dan kehidupan sehari-hari. 3. Memahami esensi pendidikan agama sebagai komponen mata kuliah wajib umum dan urgensinya sebagai nilai-nilai spiritualitas yang menjadi salah satu determinan dalam membangun karakter bangsa. 4. Mampu mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. 5. Mampu memahami pendidikan dalam Islam terhadap perubahan perilaku atau karakter. 6. Memahami korelasi sumber ajaran Islam dan kontekstualisasinya. 7. Menjelaskan esensi relasi manusia dengan Allah, dengan sesama manusia, dengan lingkungan alam, dan paradigma Al-Quran. Iman berada pada pemahaman teoretik, Islam berada pada tataran aplikatif, ihsan merupakan hasil tujuan orientasi maupun motivasi pendidikan sebagai proses ibadah dalam Islam. Pentingnya implementasi iman, Islam, dan ihsan pada pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum mempengaruhi pada karakter dan akhlak yang mulia dengan berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama kajian dalam proses pendidikan di perguruan tinggi umum. D. Integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Keislaman, keimanan, dan keihsanan merupakan syarat utama insan kamil. Kualitas iman dan ihsan harus mampu mengantarkan seseorang mencapai derajat martabat insan kamil. Setiap mukmin pasti muslim. Orang yang telah beriman secara benar pasti akan merealisasikan iman, Islam, dan ihsan secara benar pula. Insan kamil terbagi atas 3 tingkatan. A. Tingkatan permulaan atau ad-bidayah. Insan kamil mulai merealisasikan asma dan sifat ilahi pada dirinya. B. Tingkat menengah atau at-tawasud, yaitu pengetahuan insan kamil di tahap ini telah meningkat dan dari pengetahuan biasa. C. Tingkat terakhir. Pada tahap ini insan kamil dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Tingkat manusia dalam mengimani Tuhan menurut Ibnu Arabi. 1. Mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. 2. Mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian berdasarkan sifat dan nama Tuhan, yaitu Asma'ul Husna. Selanjutnya adalah unsur insan kamil menurut Al-Ghazali. A. Unsur luar atau tubuh, menyangkut anggota tubuh dan panca indera. B. Unsur batin, yaitu hati, akal, nafsu, dan hasrat. Insan kamil atau manusia sempurna adalah tipe manusia ideal yang dikehendaki oleh Tuhan. Jika manusia tidak insan kamil, maka ia hanyalah monster bertubuh manusia. Insan kamil sama dengan manusia telah meninggalkan kemanusiaan yang rendah, berjalan menuju Tuhan mencapai nafsu tertinggi. Tangga yang dimaksud adalah 1. Amarah, 2. Lawamah, 3. Mulhimah, 4. Mulhamainah, 5. Radiyah, 5. Mardiyah, 6 Mardia, 7 Kamila. Sudah. Selanjutnya, konsep iman, Islam, dan Islam dalam pendidikan. Kata iman secara bahasa adalah pengakuan atau pembenaran pengingkaran dalam hati yang mencakup 2 hal, yaitu konsep iman, Islam, dan ihsan. Mempunyai keterkaitan antara 3 konsep tersebut, yaitu
Tiga konsep tersebut yaitu meyakini apapun yang berhubungan dengan nilai-nilai tauhid, percaya terhadap rukun iman sehingga menimbulkan ketenangan, kedamaian, dan keselamatan dengan menjalankan rukun Islam. Rukun Islam, iman, dan Islamnya kokoh, maka akan terbentuk akhlakul karimah dan beribadah dengan sungguh-sungguh karena apapun yang dilakukan Allah Maha melihat, dan salah satu ibadah yaitu proses pendidikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, yang taat dan patuh kepadanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan berusaha menciptakan suasana damai, aman, dan tentram dalam masyarakat. Maka nilai-nilai ilahi, agama, dan wahyu didudukan sebagai sumber konsultasi, sementara aspek-aspek kehidupan lainnya didudukan sebagai nilai-nilai insani yang mempunyai relasi horizontal, lateral, atau lateral sekuensal yang harus berhubungan vertikal, linear, dengan nilai-nilai ilahi atau agama. Berilmu yang menggunakan ilmunya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti Islam. Kurikulum yang baik dan relevan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam adalah yang bersifat integrated dan komprehensif, serta menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman dalam pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum. Seperti kita ketahui bahwa pokok ajaran Islam adalah akidah, yaitu keimanan, syariah, yaitu keislaman, akhlak, yaitu ihsan. Akhlak mempelajari tentang akhlak-akhlak terpuji yang harus diteladani dan tercela yang harus dijauhi, serta mengajarkan pada peserta didik untuk membentuk dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam bertingkah laku baik dalam berhubungan dengan Allah, sesama manusia maupun alam. Sehingga secara berurutan, yaitu tauhid atau ketuhanan, dan suatu bidang studi yang mengajarkan dan membimbing untuk dapat mengetahui, meyakini, dan mengamalkan akidah Islam secara benar. Sudah. Selanjutnya. Kesimpulan yang bisa diambil dari poin-poin tersebut adalah mahasiswa merupakan aset bagi agama, negara, dan bangsa. Pentingnya memberikan pemahaman nilai-nilai agama yang benar dengan cara mengkokohkan iman, Islam, dan ihsan. Dengan wawasan dan pandangan yang benar, memudahkan para pendidik untuk mencapai tujuannya, yaitu membentuk generasi yang beriman dan bertakwa, serta mampu mengaplikasikannya dalam masyarakat. Karena pendidikan agama Islam bukan hanya mata kuliah yang bersifat teoritis, melainkan mata kuliah yang dapat membentuk insan yang berkualitas karena mampu memadukan iman, Islam, dan ihsan ke dalam pendidikan umum. Sudah ya. Kalau begitu, jika ada yang ingin ditanyakan mungkin boleh. Silahkan yang mau bertanya. Saya mau bertanya. Ya, silahkan. Bagaimana jika seseorang itu tidak mempunyai salah satu dari iman, Islam, dan ihsan? Terima kasih. Adakah yang mau menjawab? Dipersilakan. Aku mau menjawab pertanyaan dari Deva. Silakan. Iman, Islam, dan ihsan sendiri merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau bisa disebut juga sebagai tingkatan keimanan seseorang. Dan jika seseorang itu tidak memiliki salah satu dari iman, Islam, dan ihsan, maka bisa digambarkan atau diibaratkan
kalau itu seperti rumah yang telah jadi tapi tidak ada fondasinya, yang artinya bisa hancur kapan saja. Dikarenakan iman Islam ihsan itu sangat penting dalam kehidupan manusia yang mana akan menuntun manusia tersebut. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh, dari Mbak Deva dulu, apakah sudah puas? Iya, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Sama-sama. Pertanyaan yang lain mungkin? Pertanyaan dari saya, jelaskan tingkat manusia dalam mengimani Tuhan menurut Ibnu Arabi. Saya yang menjawab ya. Iya. Yang pertama, mengimani secara penyaksian, dan yang kedua, mengimani secara pendefinisian sifat dan nama atau asmaul husna. Terima kasih. Sama. Ada lagi? Aku ada pertanyaan. Boleh. Pertanyaanku, bagaimana jika anak didik tidak diajarkan atau tidak mendapatkan kurikulum tentang pendidikan agama Islam? Silahkan yang mau menjawab. Aku jawab boleh ya? Ya. Anak didik tersebut kemungkinan besar nggak tahu agamanya sendiri karena seorang anak sekolah pasti menghabiskan banyak waktu di sekolah dan itu membuat apa yang diajarkan di sekolah atau yang dialami di sekolah sudah menjadi pola pikirnya. Jika seorang anak tidak mendapat pendidikan agama di sekolah, dia akan kekurangan pemahaman tentang agama itu sendiri. Udah. Sudah? Apa masih ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Kalau begitu, saya akhiri untuk sesi diskusi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman karena kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.